Saboteur. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang pembelajaran manajemen inovatif. Yuk langsung saja ke videonya, disimak baik-baik ya. Enjoy! Ya, di video kali ini kita akan membahas tentang materi pembelajaran berbasis kompetensi yang disusun oleh dosen pengampu saya, yaitu Bapak Sandi Nasruddin Wibowo SEMM. Untuk mempersingkat waktu, yuk disimak videonya. Yang pertama itu ada tujuan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi. Tujuan pendidikan dan pelatihan adalah kompetensi yang diharapkan dicapai peserta setelah menyelesaikan proses diklat. Kompetensi berbentuk kinerja atau unjuk kerja yang baik dalam bidang kehidupan ataupun pekerjaan. Kinerja yang baik dapat dicapai berkat kemampuan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku. Bila digambarkan hubungan antar kompetensi, kemampuan, dan pengetahuan tampak sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada kompetensi ditunjukkan dengan kinerja minimal baik. Kompetensi dicapai sebagai hasil penggunaan kapabilitas atau kemampuan dalam pemecahan masalah aktual. Yang kedua yaitu ada kapabilitas atau kemampuan sebagai hasil penerapan kombinasi penerapan pengetahuan, keterampilan, sikap perilaku. Kapabilitas atau kemampuan disebut kompetensi dasar, diperoleh sebagai hasil perpaduan bakat, pengalaman, dan pendidikan, menjadi dasar untuk mencapai kompetensi. Yang ketiga ada kompetensi ditunjukkan dengan kinerja minimal baik, atau kapabilitas atau kemampuan disebut kompetensi dasar, diperoleh sebagai hasil perpaduan bakat, pengalaman, dan pendidikan, menjadi dasar untuk mencapai kompetensi. Yang pertama lagi di sini ada kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi adalah kurikulum yang ditunjukkan untuk menciptakan tamatan yang berkompeten dan cerdas dalam membangun identitas budaya dan bangsanya. Yang kedua ada kompetensi yang dikembangkan. Kompetensi yang dikembangkan yaitu berupa keterampilan dan keahlian bertahan hidup dalam perubahan, pertentangan, ketidakmenentuan, ketidakpastian, dan kerumitan dalam kehidupan. Yang ketiga ada desain dan pengembangan sistem. Desain dan pengembangan sistem pembelajaran dengan seluruh komponen di dalam harus difokuskan pada tujuan pembelajaran yang berisi kompetensi. Pembelajaran berbasis kompetensi tidak hanya difokuskan pada pencapaian peserta diklat, tetapi juga pada pencapaian pengajar. Next. Kompetensi awal dan karakteristik awal peserta didik. Pihak pertama yaitu adalah pihak yang paling berkepentingan dalam hasil pembelajaran di masa depan. Mereka adalah pihak yang perlu dibantu penyelenggara diklat untuk membangun cita-citanya atau peserta didik. Pihak kedua adalah penyelenggara diklat, di dalamnya termasuk pengajar dan pengelola satuan pendidikan. Sedangkan pihak ketiga yaitu pengguna lulusan. Mereka adalah yang berkepentingan untuk mendapatkan lulusan sesuai kebutuhan lapangan kerja. Kompetensi dan pengukuran hasil belajar. Pada akhir proses pembelajaran, pengajar, peserta diklat, dan masyarakat ingin tahu bagaimana hasil pembelajaran. Pendesainan pembelajaran perlu membuat alat pengukuran yang dapat mengukur kompetensi yang dimaksud dalam tujuan pembelajaran. Alat ukur yang dinyatakan valid dan alat ukur yang dapat mengukur sesuatu yang seharusnya diukur atau reliable. Ya, di sini ada perbandingan kemampuan dan kompetensi. Untuk kemampuan dalam kawasan pengetahuan, keterampilan, sikap atau kompetensi dasar yaitu yang pertama kemampuan menjelaskan cara membuat proposal penelitian. Yang kedua yaitu kemampuan cara menulis laporan penelitian. Yang ketiga yaitu menguraikan cara penggunaan peralatan laboratorium fisika dengan baik. Yang keempat yaitu menguraikan cara sopan santun dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kelima yaitu menguraikan bentuk perilaku gotong royong sesuai ajaran Pancasila. Sedangkan untuk kompetensi yaitu yang pertama membuat proposal penelitian yang baik, nomor dua yaitu membuat laporan penelitian yang baik, yang ketiga yaitu menggunakan peralatan laboratorium fisika dengan baik, yang keempat yaitu berperilaku sopan santun dalam kehidupan bermasyarakat, yang kelima yaitu bergotong royong sesuai ajaran Pancasila. Hubungan kompetensi dan strategi pembelajaran. Pendesain pembelajaran diharapkan dapat melaksanakan kegiatannya secara bertahap, yaitu yang pertama menentukan tahapan dan langkah kegiatan pembelajaran dengan urutan isi yang diarahkan pada pencapaian kompetensi. Demikian pula pada saat menentukan metode, media, alat, dan alokasi waktu harus mempertimbangkan kesesuaian unsur dalam strategi instruksional dengan kompetensi dalam tujuan pembelajaran.
Yang kedua yaitu pengajar melaksanakan rencana strategi pembelajaran yang telah disusun dengan memasukkan upaya pemberian motivasi sepanjang proses pembelajaran agar peserta didik memfokuskan perhatiannya pada seluruh pembelajaran. Upaya pemberian motivasi berupa pemberian pujian, penguatan, pemberian latihan relevan, dan menanamkan keyakinan kepada peserta didik bahwa ia secara bertahap akan berhasil mencapai kompetensi yang ada pada tujuan pembelajaran. Hubungan kompetensi dan pengajar atau fasilitator. Yang pertama yaitu fasilitator perlu menguasai bahan pembelajaran dengan baik atau sangat baik. Dengan penguasaan bahan pembelajaran, ia akan mampu tampil meyakinkan pada saat mempresentasikan isi bahan atau saat menjawab pertanyaan peserta didik. Yang kedua yaitu fasilitator perlu terampil merancang dan melaksanakan strategi pembelajaran, meliputi tahapan pembelajaran runtut saat menyajikan isi pembelajaran, menggunakan berbagai metode, media, dan alat pengelola waktu secara efisien, motivasi penguatan dan penghargaan sepanjang proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu fasilitator perlu mampu menggunakan sumber belajar yang tersedia di perpustakaan, peralatan laboratorium, ruang pembelajaran, dan mampu menciptakan sendiri sumber pembelajaran lain jika sumber belajar ideal tidak tersedia. Yang keempat yaitu fasilitator mampu merancang dan menggunakan alat pengukur yang baik atau sesuai kompetensi dalam tujuan pembelajaran. Alat pengukuran yang baik dilihat dari validitas, reliabilitas, dan kepraktisan penggunaannya. Yang kelima atau yang terakhir adalah fasilitator mampu memperoleh dukungan tenaga kependidikan dan pengelolaan satuan pendidikan di tempat kerja. Dukungan tenaga kependidikan berupa penyediaan ruang pembelajaran dan peralatan yang tersedia. Dari pimpinan satuan pendidikan mendapat keleluasaan berkreasi dan berinovasi dalam melaksanakan pembelajaran. Terima kasih buat yang sudah nonton, semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Dan jangan lupa buat subscribe channel ini supaya bisa berkembang buat kedepannya. Jangan lupa like, comment, and share, dan see you guys. Thank you.